asik di tongkrongan Bang Iwa sama anak klasik. Sekarang gua udah ada di tempatnya Bang Raymond. Gua tungguin sampai sekarang belum datang juga. Mana nih? Bang Raymond. Wih, gini lu bro. Anjir. Ini WhatsApp bro. Wah, rupanya emang akhirnya terdakwa mutilasi. Bang Raymond apa kabar? Baik, baik, Sehat, baik, bro. bro. Sehat bro. Ah, Wah, taruh sini ini buat apaan? main biliar bro. Ini kalau ada di meja biliar sih, gue malas banget sih main biliar ini. Wah, ini karakter siapa aja nih, bro? Karakternya kalau setan Indonesia begini bro, nggak berterima setanan. Oke, jadi kita tadi. Gua pengen tahu tuh barang-barang retro malah dimpanin gini. Gimana sih? Ah, di sini bro. Aduh. Ada TV kandang, TV kandang dulu nih, zaman dulu banget. Biar mata nggak perih dulu, kita pakein apa? Kayak band itu ya, kayak yang warna birunya itu. Ya. Kalau muter channel masih dok 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 dok. Biar menghayati lagunya Bang Iwan. Wah. Gokil. Ayo. Gua tahu nih dia nih. Waduh. Figures. Baik. Emang nih kalau Main juga ke sini ya? Hah? Iya dong. Wajib. Wajib kalau orang udah urusan retro nih. Kalau Bang Raymond udah. Bang Raymond, ngomongin soal retro buat lo sendiri, retro itu apa sih? Kalau retro itu asumsinya biasanya nih gampangnya adalah sudah bermain, kita bicara toys saja ya. Mainan yang sudah yang sudah melewati masa sekitar 20 sampai 30 tahun, tapi lebih cenderung biasanya suhunya nih lebih ngerti. Retro, kemudian vintage, kemudian yang new entry itu apa kalau di mainan? Nah kalau gua karena berbasis umur gua itu kelahiran 80 pas, kenapa gua collecting? Karena pada masa-masa itulah yang bisa membangkitkan gua koleksi ini. Jadi gua pada saat memegang sesuatu, gua pernah megang ini di rumah tetangga. Iya. Gitu. Jadi emang buat ngebatin kangen, apa ya? Gue pengen ngebangkitin lagi nih sebagai movement atau apapun itu. Yang pertama sih nggak naif ya. Yang pertama setelah gue collecting untuk kebanyakan, gue ngambil Atari bukannya satu tiba-tiba gue ngambil baki 10. Kalau yang bilang dulu dingdong sendiri yang Nah, pakai bola itu semua. Nah kalau Pinball. Kalau pinball itu biasanya, nah kalau pada saat umur kelahiran 80 atau 75 itu udah kurang. bukan kurang. Kayaknya kurang tempat di kita ke situ biasanya. Gede soalnya. Bukan, pinball itu asumsinya adalah tempat-tempat bar, klub, iya, betul iya. ya? Atau sekalian misalnya tempat keluarga bowling yang gitu. lumayan harganya ya cukup lumayan, misalnya di Ancol, Iya. Highlight, Highlight, apa. iya. Makanya Soalnya gue tiap hari kan ke Ancol tuh bowling, gue memang doain bowling. Itu dulu dari gue kecil pun itu udah ada tempat-tempat buat Iya, pinball. ya, tapi kalau zamannya kita main nih bandel-bandelnya, rata-rata yang kita kenal adalah dingdong. Kalau Dingdong, pinball iya. itu ya biasanya berlokasi di dulu night club namanya, night club. Night club. Kalau pulang kenalannya sama hostess. Iya gitu. Masih break dong. Hostess. Mau nakal. Iya karena itu setelannya hostess. Udah mati. Waduh, gue penasaran nih apa aja nih yang lo sebut tadi handheld, ada juga Baik. emang yang konsol dan juga Oke. kabinet atau arcade. Oke, Boleh kita jalan-jalan sekarang? oke, let's go bro.
Kita mulai dari yang arcade dulu deh, yang besar dulu. Ini kalau kita kenal pada masanya itu adalah dingdong. Tapi rata-rata asumsi kita ini agak bergeser. Dingdong zamannya kita dengan dingdong yang zaman lebih baby bloomer, dingdong baby bloomer itu yang tak kelahiran 60, dia asumsinya judi yang kayak Mickey Mouse. Kalau kita dingdong itu adalah permainan. Iya. Nah, ini yang kalau kita bilang adalah dingdong, tapi kalau secara universal adalah arcade game. Arcade games ya. Kabinet yang diisi TV dan game-gamenya. Masukin koin dan lain segala. Ini perlu masukin koin nih. Kalau di sini karena tempat tongkrongan nggak pakai koin, dimasukin gini misalnya. Oh, bisa main. Ada berapa game nih di sini? Di sini kebetulan ada sekitar 2000 berapa gitu, 2500 nggak salah. Gitu. Ini berisi Pandora. Gokil. Pandora itu pada dasarnya, tadi pertanyaan bagus, ada berapa game? Pada dasarnya dingdong itu kan isinya satu kabinet satu game. Satu game. Kalau ini karena sudah diisi yang mesin namanya dikenal Pandora, isinya tergantung serinya, ini seri Pandora yang berisi 2500-an game. Game lama. Kalau yang satu biji isinya seperti seperti ini, dan yang lo pegang tadi barusan gitu isinya seperti ini. Ini kartunya kayak gini. Gue ingat zamannya SMP dulu bikin PCB. Kita solder, kita rendam dulu men. Kita spidolin buat rangkaiannya, baru kita rendam di air apa namanya dulu. Aduh, Doraemon ada air rendeman pasti. yang jelas bukan rendeman softtek ya. Dari tadi nakal mulu ngomongnya. Mancing nih. Sebenarnya karena itulah kita berada di dunia ini. Karena kenakalan itulah. Oke, ini rupanya yang jadi otak dari tiap kabinet. Mungkin kita kalau udah kenal yang namanya generasi Atari ya, generasi Nintendo dan lain sebagainya, bentuknya kaset ya. Udah mulai kartu tuh kaset atau apa PlayStation gitu misalnya. Ini bentuknya masih gini men, rangkaian PCB. Wah, ini buat satu kabinet satu game. Dulu, zaman dulunya seperti itu. Duduk gede banget. Lo kebayang kan dulu kalau pengen nyolong ginian di tempat jualan, susah boy, main tajam lagi sininya nih. Waduh. Lo ada berapa ini nih? Ada berapa game yang lo punya? Kalau game itu sekitar ada 100-an ada. Damn. Ini masih ada yang jual, udah nggak ada kan? Pasti ada yang jual bro. Pasti ada yang Tapi jual. ya beberapa yang kenal sama gua dan orang yang menjual itu konsisten. Oh ini nih orang yang tepat untuk gua jual. Okay. Karena kalau pada umumnya hanya untuk gaya-gayaan atau segala macam, lihat begini juga enak bro. Males ya. Males. Tapi kalau yang kita itu udah seneng, sudah ada passionnya, kayak gini udah kelihatan harta karun. Bajakannya nggak ada men kayak gini men. Gimana ngebajaknya itu kan? Iya kan? Kalau dulu misalnya event apa PS sendiri ada kan kaset bajakannya ya kan, disk bajakannya, ini gimana bajaknya coba? Ini benar-benar emang wah gokil men, gokil ini pengetahuan baru nih buat gue cuma tahu mainnya doang, nggak tahu isinya kayak gini aja, jeroannya kayak gini rupanya. Jeroannya macam-macam kayak gini. Nah kalau yang ini kita meningkat yang namanya tadi arcade, kemudian pindah yang namanya konsol. Yang terintegrasi dengan TV, wajib masuk ke arus listrik. Definisi listrik itu masuk ke TV, ini konsol. Ini adalah salah satu konsol yang paling dihunting oleh para kolektor retro game, bernama Neo Geo AES. Neo Geo ini apa? Jepang atau Amerika? Jepang juga ya. Jepang juga. Oke. Gitu. Ini langsung di sini, joysticknya di sini ya. Ya, sebenarnya itu Neo Geo adalah jentawahnya arcade game ini. Kan kalau orang itu beli arcade game dulu sangat susah ya. Beda yang sampai sekarang. Akhirnya si pihak SNK-nya memutuskan untuk gimana caranya punya
dingdong, bawa ke rumah, dia mengecilkan volumenya sehingga demikian. Kaset ini yang tadi lo lihat adalah PCB yang gede, yang ya. hard, dibikin dibikin kayak gini. segini sekarang. Iya. Oh, Cartridge juga. cartridge juga sama ya. Gitu. Jadi segede gini. Ini selain dia sebagai apa cartridge buat game, dia juga anti anjing. Masih cabut banget gila gede banget. Dari tadi gue mikir anti anjing. Gila deh. Anti anjing sekarang anjing. Anjing ya. Oke. Ini keren banget nih. Ini udah gue tuh dulu ngelihat ini paling cuman di rumah-rumah tertentu aja yang punya. Iya, sama ke gue juga begitu, Bro. Nasibnya sama. Ini mahal banget ya. Dulu pada zamannya mahal banget dan saat ini juga termasuk mahal. Dan mungkin bisa gue katakan walaupun lu punya uang belum tentu lu bisa mendapatkan mudah Mudah ini. banget ini. Iya. Ini kalau buat sekarang nih ya. Iya. Ini harganya berapa nih? Kalau Buat kasetnya aja. kalau kita lihat misal di toko hijau, toko merah, kaset range-nya antara ada yang 3 juta sampai puluhan juta rupiah. Kasetnya aja. Kasetnya doang tuh ya. Iya, tapi pada dasarnya konsol pasti hukumnya begini. Konsolnya itu cenderung bisa terjangkau, tetapi pernak-perniknya termasuk kasetnya lebih mahal daripada konsolnya. Rata-rata begitu. Rata-rata begitu. Apa yang membuat harga konsol lagi? Apa game-gamenya ini beda? Mungkin Kan lo bilang tadi ada yang dari 3 juta bisa sampai puluhan juta bahkan. dari mungkin tingkat favorit atau popularitas game itu sendiri pada waktu itu. Signature apa enggak pada Iya. zamannya ya? Mungkin kalian masuk ke sini. Oke. Ini adalah sebagian. Oke. Oke, kita bisa masuk, Bro. Come on. Nah, ini ada sebagian beberapa yang dipajang dari mulai arcade, kemudian konsol, kemudian yang lo bilang adalah handheld. Handheld. Ini yang menggunakan daya energi melalui baterai. Iya. Gitu. Ya mungkin di sini gue minta maaf kagak ada yang namanya udah hilang apa itu? Tali tambang. Udah kelar. Masih Ini apa nih game ini? Heli Battle. Heli Battle aja. Masih ada kalau mau nostalgia. Iya. Anjir gila. Satu lagi yang fenomenal ini mungkin. Nah, Anjir, gokil. nah itu namanya kelasnya masuk ke gokil. varian Ini handheld ya? handheld, kemudian arcade, Ini kemudian arcade juga. beberapa Ini semua arcade ada di sini? Enggak, apa emang lo taruh tempat lain juga? gue taruh tempat yang lain. Oke. Ada beberapa yang masih dibangun, Iya. masih cari TV tabungnya dan beberapa part-partnya. Oh, jadi ketika lo ngambil ini nggak melulu emang udah jadi gini, tapi lo perlu restorasi juga? Iya. Perlu, sangat perlu. Karena kan ini kan banyak kan lama ya. Banyak dari peralihan dari tahun 90-an ke 2000-an tuh banyak tempat dingdong tutup kan. Akhirnya ya ini Betul, ini betul. nih bagian nampung ini ada lagi. Lu sering madol kayaknya. Kayaknya, bukan kayaknya bro, gue yang nukerin koin. Gila. Ini, kalau ini adalah yang konsol-konsol tadi, grupnya konsol, dari mulai Atari, ya ini kelasnya Atari, ya kan, dan ini berfungsi semua. Oh, ini masih Berfungsi semua, masih ada dusnya. Wow, dulu kalau beli Atari itu dapat hadiahnya game itu Combat. Betul bro. Combat sama Space Invader. Iya. Oh, Space Invader tuh paling legend. Legend, Itu bro. handheldnya juga ada Space Invader. Oh, handheld Yang juga. warnanya agak kuning itu tuh. Iya. Oh iya, yang khusus buat Iya. Space Invader ya. Ini tuh gue inget banget dulu, dan kalau emang kita jadi pakai tank gitu ya, bisa kita arahin tuh pelurunya tuh kalau dia ngumpet. Bisa belok pelurunya. Ini dari Atari, kemudian yang kita kenal pada umumnya Atari lompat ke Nintendo. Ini biasanya. Oh, Ini nih. Nintendo. Nih bro. Nintendo. Ini masih Nintendo ya, belum Super NES ya. Nintendo dulu. Ini baru gue kangen Super banget NES. bentuknya anjir. Nah. Wah, jangan dibuka, Bro. Enggak apa-apa bro. Gue bilang, unboxing di sini di bawah Bukan unboxing. langsung.
Kita lihat. Ini dulu soalnya mungkin kalau plastiknya masih ada masih mahal banget, men. ada kita plastik sendiri kok. Oh, plastik sendiri. Oke. Kalau segel sih Nah, dulu kalau masih temen-temen inget, nah ini sampai buluk-buluk bro. Wah, ini ngangenin banget nih, ngangenin modelnya nih. Bukunya juga masih ada. Nih. Gitu. Bohong lo kalau nggak pernah ngelewatin masa-masa ini nih. Yang seumuran gue paling nggak seumuran sama Bro Raymond sama Bro Billy. Gitu. Gokil. Ini juga binder nih. Jadi Nintendo dulu itu setahu gua ya, mungkin teman-teman yang ngerti lebih ngelotok lagi. Di sini kalau kita lihat itu Asian version. Ada juga ada Jepang version. Ada Eropa version. Yang membedakan adalah dulu mungkin tingkat distribusinya berbeda-beda setiap wilayah. Oke. Sehingga dari kaset Jepang version ke Eropa version dia nggak hidup. Oh, emang dalamnya pun emang rangkaiannya gitu. Iya. Udah oh, kayak region gitu per kan. region ya. Gokil sih gila. Dan biasanya yang Jepang ini kan di Eropa mahal karena dia kan nggak banyak peredarannya. Oh, betul. Eropa di Jepang mahal. Iya. Gitu. Well, Masuknya apa berarti nih? Banyakan masuk Indonesia berarti Asia ya. Asian version ke Indonesia. Nah, baru habis dari Nintendo baru Super Nintendo. Super Nintendo. Gitu. Super Nintendo itu tahun berapa ya? 90-an ya? 93 ya? Iya, 93-an. Kita biar nggak penasaran. Super NES nih. Kita nggak penasaran. Ini Super Nintendo yang Super Set katanya. Super Set itu yang membedakan adalah dia dapat kasetnya. Kalau pada dasarnya kalau yang Super Nintendo reguler dia tidak dilengkapi dengan bonus kasetnya. Konsol sama stick Gitu. Kasetnya itu eksklusif nggak? Eksklusif Enggak, Bill, enggak. Dia random. Enggak, dia khusus dia Super Mario. Oh, emang Super legendnya Super Super Mario. Super Mario. Tapi Super Mario-nya itu kita lihat keren banget juga bentukannya. Kita lihat begini. Oke. Nah, ini toh. Iya loh. Nah. Ini udah kaset ini ya. Ada kasetnya. Belum dapet ya kasetnya dia dapat. Ini bukan Super Mario ini. Super Mario. Super Mario nih. Iya, Super Mario World. Nah, sesuai dengan gambarnya. Oh iya benar, Super Mario ini. Sama. Gokil. Nah, dari situ mulai pertarungan Nintendo itu bertarung, katanya ya, gue tahu ya, bertarung masuk ke Sega. Oh, Sega. Sega itu 2 kali ngeluncurin Sega Mega Drive yang pertama dan Sega Mega Drive yang kedua. Ini Sega tuh kalau nggak salah Winning Eleven ya. Goldstorm. Yang tetap di Sega tuh Goldstorm. Kalau Golden X. Kalau bola Nah, ini Sega Mega Drive yang kedua. Setelah dari sini lompat. sini oke. Iya. Iya ini binder juga. Gue yang nggak ngerasain, gue justru Super Nintendo. Sega langsung. Sega gue ngerasain. Ya dari ini langsung ke Sega. Nah, dari Sega itu naik ke, nah ini baru aur-auran mereka itu fight. Kita ngomongin Sega dulu karena Sega dulu itu yang paling masif, tapi tetap katanya sih kalah di dalam pertarungannya sampai dia tutup perusahaan Sega. Iya. Jadi namanya Sega Saturn. Tapi karena kemahalan mungkin teknologi dulu itu kan masih cartridge. Kalau Saturn itu udah pakai CD-CD. Gitu kan, kemahalan mungkin tidak begitu meriah kali tirasnya. Mulai ngumpulin ini tahun berapa bro kalau ingat? Mungkin teman-teman yang anak retro tahu gua tuh kayaknya di penghujung 2019 baru langsung borong semua, langsung belinya bulk semuanya. baru nostalgianya lah. Betul. Madol mulu. Bukan madol, bukan koin. Iya. Gitu. Nah, dari Sega Saturn barulah pertarungan itu makin meriah ke
WII. Ya. Oleh si siapa namanya? Si Nintendo. Nintendo ya aneh. Kemudian apa namanya? Xbox. Kemudian yang ini nih lumayan fenomenal di kalangan retro game, tapi gua aja baru lihat. Ini apa sih nih? Ini Nintendo Cube. Oke. Dia pakai CD kecil. Cakram ya. Dia Cakram dia. mungkin ya yang pertama kali. Sorry, sebelum ini ke Nintendo 64. Nintendo 64. Ini. Nintendo 64. Ini cartridge. Oh, ini dulu Nintendo 64 ya. 64 baru ke sini CD. Udah mulai cakram ini. Nah, si player itu 4 orang bisa, Bro. Oh, joysticknya langsung bisa ke 4 ya. Bisa 4. Ah, lucu. Gitu. Kalau di cakram ya udah 90-an ya. Cakram 90-an. Gitu. Iya. Baru Ini apa nih, lah. Bro? Itu kayak perpral biasa lah. Itu pelengkap aja, lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan aja ya. Itu lucu sih Mario Bros kayak gini nih. Dan- Lucu makanya tertarik. Baru ke apa namanya? Pertarungan ke Nintendo ngeluarin lagi Super Famicom. Ini tapi katanya region itu hanya di Jepang katanya, cuman gua nggak terlalu ambil pusing, gua seneng, gua sikat. Ini Super Famicom. Dia itu sama dengan Super Nintendo. Anehnya di situ. Dia setelah Sering Super blunder Nintendo, juga, kan? sering blunder developernya. Dia sama kaset. Tapi yang membedakan adalah yang tadi kasetnya Super Nintendo nggak bisa masuk ke Famicom nggak bisa ke sini. Oh nggak bisa. Terus tujuannya apa ya? Kalau emang akhirnya sama juga ya? Ya pasti tujuan bisnis lah. Bisa Bentuknya aja, sama nggak? pasti. Bentuknya hampir sama. Sama. Yang nggak mungkin Nintendo bikin yayasan kan, pasti buat bisnis ya. Nah, Pasti cuan. cuan. Nah, ini Super Famicom isinya juga hampir kalau kita lihat. Nah, Damn man. jadi Unboxing bro banyak nih. Iya, unboxing banyak banget nih. hampir sama, udah kayak bro. gini. Oke. Lebih Nah. modern dikit. Iya, dia lebih modern dan ya lebih chic lah ya, lebih kecil lah ya. Dia. Compact ya. Lebih compact. Lebih compact, lebih manis mungkin kelihatannya. Iya, remote sih ini. Ini deh. Keren. Sama. Lagi ya. Iya. Ini kan masih lebih kotak ya. Hmm. Ibaratnya kalau mobil DX nih. Iya. Kotak-kotak ya. Iya. Tapi ini kesini lebih udah. Gitu, bro. Keren. Nah, Iya. gue lupa ketinggalan ini. Sega itu sebelum di Sega Mega Drive, Sega Mega Drive 2, sebenarnya ada yang lebih mbahnya, namanya Sega Master System. Nah, Sega Master System, mbahnya Sega. Oh, jadi sebelum Sega ini ya? Sebelum Sega ini ada, namanya Sega Master System. Dia itu modelnya kotak-kotak. Nah, Pusing, bro, banyak sampai bingung gua. Pusing. Nah, ini bro. Ini ya? Bukan. Nah, itu di pojok, bro. Sorry, bro. Nah, nomor 2. Nomor 2 yang lebih putihan ya di sini. Iya. Nah, ini Oh, ini mbahnya Sega mbahnya rupanya. Sega di zaman cartridge. Gitu, bro. Nah, Sega Master System. Anjir, itu masih old school banget ini. Ini keren banget, anjir. Kita lihat penampakannya. Nah, ini bro. Sega Master System, dia cartridge juga. Tetap ininya 2. Ya, kasetnya juga memang berbeda Kecil dengan dulu ya. kaset umumnya. Yang kocak tuh yang nyamain apa? Ada resetnya. Ada reset. Selalu reset kan? Kalau kesel, kalau ngalah terus. Anjir, reset ah. Kalau kamu keren. Ini gue baru lihat nih. Padahal ini lebih duluan daripada Sega yang tadi 1 dan 2. 1 dan 2 ya. Gitu. Kalau dibilang SMS bukan short message system, bukan. Sega Apa? Master Sega System. Master System. Ah, ini gokil nih. Gitu. Ini favorit gue nih. Ini favorit gue di sini. Wah, keren. Mbahnya. Ini favorit gue. Tuh. Ya, Sega.
Nah, kalau ini kita bicara seputar, teman-teman bisa lihat di sini adalah mulai kaset, pernak-perniknya, lenong-lenongnya, gitu. Ini apa nih, Bro? Nah, Ini gue penasaran. Ini mungkin bukan dulu toys, zamannya. tapi gue penasaran nih apa nih. Tuh, lo lihat. sebelum kita itu Tuh. membaca hasil produksinya si tukang komik, gue berhasil mendapatkan, katanya sih, mungkin terlalu lebay, manuskripnya. Pertama dia itu mau bikin komik pasti naik offset. Oke. Kemudian digambar melalui tangan dan pensil, terus dikasih apa namanya alur ceritanya, sehingga dia masuk ke kayak seperti ini. Ada beberapa seperti ini. Jadi ini emang adalah proses sebelum menjadi komik ya? Iya. Dummy Sebelum kali, ini teman, juga kayak dummy ada masuk Lebih ke dummy-nya. sini. Nah, Wah, ini apa sebelum lagi? ke situ, sebelum naik cetak, dia pakai offset, bro. Masih ada. Loh, ada filmnya. Iya, Filmnya. Wah, ini film-film dari komik-komik yang gokil. Gitu. Ya, masuk, beberapa ada yang godam. Gila emang. Temen lo gila-gila ya? Jangan ketularan gila. Ada Ini juga. gila, dia dapat ada offsetnya gini. Dan ini komik yang salah satu mungkin diburu tahun berapa ya? 50-an. Baplang Sial Baplang katanya. Apa itu? Wah, ini komik tahun 50-an nih bener-bener. Katanya sih melebihi angkanya 5 jutaan katanya dengan hasil itu. Tapi gue nggak Gini, tahu, gue nggak peduli. Gue kalau suka, gue kumpulin. Nggak, soalnya untuk barang-barang kayak gini kadang-kadang gelap, pasarnya tuh gelap. Iya, gitu. Gelap. Kita nggak Apalagi tahu. ini, men. Iya. Ini buat cetakannya sendiri, filmnya sendiri kan. Iya. Film, waduh. Ini bisa dapat yang gundalan ya? Oh, ini He-Man. He-Man. Iron Fist. Ini gue pajang beberapa. Ada dari segi superhero, kemudian seperti Indonesia ya. Kayak Godam, Rama. Rama itu masuk kategori ke Film dia. film. Rama film. Dulu ada komiknya si Rama tuh. Ramanya Iya, Petro kali, bro. Yang Megaloma Petro. ada filmnya. Ada Godam. Iya. kan? Godam itu sendiri lebih kayak ke Gundala lebih kayak Flash kan Iya, Godam tuh antara Superman sama Thor. sama Thor. Iya. Godam, Gundala, Gundala. Aquanus, Maza. Wanus Maza ya benar. Sama Voltus nih, bro. Voltus, tapi Voltusnya Voltus Petruk. Ini Voltus Tatang S. biasanya kan. Dah, lo bilang Superman, ketemu tuh Superman-nya, bro. Kan Tatang S kan kira. Apa namanya? Kearifan lokal. Kearifan lokal. Udah Bener, dipikirin setuju. sebelumnya. Local wisdom man, never underestimate local wisdom. Gokil. Iya, Petgal itu ketemu segala macam. Yo, Di luar udah sampai dengan Senseiya. Terus apa? Apa yang dibilang? Dragon Ball. udah baruan nih. Oh, ini Tatang S. Udah masuk Dulu gue inget banget Go Sigma. Iya, waktu SD tuh gue tuh emang koleksinya emang komik-komiknya Tatang S, Ganes TH ya. Kalau beli komik tuh dulu di Bandung di toko buku Maranatha. Oh, mana? Oh. Maranatha Bandung tuh selalu di sini. Jadi emang langsung dari pusatnya kan. Iya. Tapi yang di kayak di pasar gitu kan ada juga yang lo beli ya? Ada. Ini Hero. Ada nggak sih? Gue inget gue beli di Keramat tuh dekat Senen tuh. Atau nggak kena palak tuh. Jadi Gundala Pak almarhum Hasmi ya. Iya. Sempat kita nggak minta tantangan, padahal kita sering ketemu di Toy Fair ya. Iya, gue sih sempat. Aduh, kalau begitu minta tantangan ya. Gundala tuh putra petir ya. Gundala Jadi putra dia, petir. dia adaptasinya sama Flash dulu Gundala. Bener kan? Iya. Ya Gundala tuh mama Flash dia. Sampai dengan main silat-silatan, apa Jair. Terkenal tuh kok nggak salah Jair. Dulu juga ada Wisnu Naga Laut Selatan, gue inget. Panji Tengkorak. Masuk ke wayang. Kalau dulu wayang kayak lebih familiar ya. Oh, Ini R.A. Kosasih. Era Kosasih. Gue nggak perlu baca nih pasti R.A. Kosasih, bener gak? Yoi. R.A. Kosasih. Gue lengkap juga nih. Mas. Komik-komik wayang gue lengkap Nah, banget. sebelum era Kosasih, ini bro yang lebih tua. Makanya ada lebih buluk. Ini siapa sebelum R.A. Kosasih siapa nih bro penulisnya bro? Tonton. Wah ini gokil nih. Gitu. Wah ini gokil nih. Terus ini juga nih. Ini saking buluknya begini Dan nih. Fasa. Surabaja. Dulu komik pertama kalau nggak salah namanya Pinkho apa? Pinkho. Bukan, Komik bukan. sini. Komik pertama di Indonesia itu terbit di Medan. Oke. Makanya kata teman-teman orang komik,
komik pertama yang paling ngehits, yang pertama itu belum di Indonesia adalah komik yang bersumber dari kota Medan. Oke. Gitu. Dan dia strip. Komik strip di Komik strip, koran. Ngobrol koran gitu ya. Pertamanya di situ. Tadi kita sebelum ketemu kita ngobrol-ngobrol nih. Dan tadi kan gue sangat membanggakan pengetahuan gue tentang Tatang S. Siap. Ya kan, Tatang S. Wah, Petgar pasti Tatang S. Iya. Petgar, rupanya tadi ada fakta baru. Kalau Petgar itu awalnya itu bukan Tatang S. Kan kurang ajar. Gue ngerasa pinter, atau gue jadi bego gue di sini. Jadi bodoh gue langsung di sini. Kurang ajar. Aduh. Siapa? Jadi siapa nih, Bro? Selain Sebenarnya itu Tatang S itu kalau kita dikenal karena lebih banyak yang beredar. Oke. Ya mungkin salah satunya adalah sebelumnya itu ada yang cewek tuh Ibu Sri. Kemudian mungkin kayak seperti ini apa nih? Ibu Sri? Bun nggak tahu di siapa. Sebelum Tatang S ya. Ini sebelum Tatang S. Dulu ada waktu kita Tatang S ini kenalnya kita beli tuh yang tukang panggul tuh, iya, ada agar-agarnya. Iya. Ada agar-agarnya. anak ayam. dicet. Sama burung gereja tuh. Iya, burung gereja dicat ya, berpipit. Ya, di situ di plastik-plastikin Tatang. Kan kebanyakan Tatang S. Iya. Mungkin karena dulu Petgar melekat Tatang S. Iya. Ternyata setelah gue selamin sebelum Tatang S masih banyak. Masih banyak lagi. Masih banyak. Oh, Tatang S lebih nguasain distribusinya. Distribusinya. Region Indonesia. Region Indonesia. Wah, ini gue baru lihat nih komik Petruk Gareng, detektif Petruk. Tapi bukan Tatang S di dalamnya, Bun. Ini gokil sih. Dan ini sebelum Tatang S. Nah, ini salah satu edisi Lux yang lo bilang RAA Kosasi yang salah satu dihunting sama kolektor komik. Nah, di koleksi komik itu kalau gue pelajarin itu mahal apabila C1. C1 adalah cetakan pertama. Oke. Yang membedakan percetakan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya gimana? Kalau setahu gue dan sudah diskusi sama suhu-suhunya, dia di dalam satu komik itu biasanya dalam satu judul komik ada 9 buku. Oke. Dalam 9 buku ini dia itu memiliki cover yang berbeda-beda lukisannya. Oh, Gitu. Ada juga itu bukan C1. Kenapa? Sama semua. Gitu. Cetak ulang. Tapi kalau cetakan pertama banget, dia dari misalnya ada 9 buku, 9-9-nya beda, Bro. Walaupun judulnya sama. Karena dia berserinya. Nomornya. Kayak misalnya nomor 6 dengan nomor 1 nomor 6 dia Oke, sih gue ngerti nih. lukisannya. Nih, judulnya sama-sama kalah hitam. Karena kan dia sambung sampai terakhir. Nyambung sampai ke 10. Nomornya ada nomor 1. Dia berbeda-beda lukisannya. Sebenarnya kalau gue lihat di komik itu teman-teman komik melihat lukisannya yang begitu katanya sirens nih, tulus banget. Dan kita tahulah para komik itu tidak seperti saat ini ya. Iya, waktu itu masih belum jelas. Masa depannya belum jelas. Dia seniman. Masih seniman. Gitu. Idealis. Nah, Gitu. gue suka salut. Oke lah, lo barang ini toys ya, semua segala macam. Tapi gue akan lebih appreciate buat di komik atau baju karena gue effortnya lebih gede buat maintenance. Kertas dan lain sebagainya. Lo sendiri gimana nih? Kalau temperatur ruang apa semua perawatannya? Sebenarnya sih nggak terlalu ya. Yang pertama pasti gue memang maintenance-nya ber-AC. Kemudian tadi sebelum gue unboxing itu gue selalu tertib silika gel. Oke. Kemudian hindari dengan tetesan air dan tetesan air mata, Bro. Karena kalau asin. Karena kalau terlalu mencintai sesuatu, apapun pasti kita belain tanpa kita ingat waktu dan segala macem. Maksudnya gua kalau memang itu udah passion lo bolehlah ambil sebanyaknya, tapi kita masih ada kehidupan yang lain yang lebih penting sebenarnya. Life itself. Iya. That is bigger than just a collection. Life itself. Gitu. Gokil. Tapi gokil sih nih Andrit Era Kosasi. Gue ngefans banget sama Era Kosasi. Terus terang, gue ngefans. Dan ini bukan serinya dia yang wayang ya, tapi lebih ke roman ya. Malah emang ada silat-silatnya dan mungkin kalau 5 menit lagi kita ada di sana action figure. Ya, Billy nih
lebih pahamnya, sehunya. Nabinya dia. Nabinya. Subirahi. Nafsu birahi. Yuk. Kita Nah, sekarang diundang lagi ke ruangan lain, dan di ruangan lain ini lebih ke action figure dari koleksinya Brother Raymond. Kayak apa koleksinya? Apalagi lo ini gila figur. ya. Mungkin Billy, the god of apa? Nabinya figur. Nabinya anak di figur. Prophet of Nabinya. Di sini sebenarnya Billy kenal gua itu Raymond sukanya horor sama musik, dari dulu konsisten. Dikenal di toko gua horor musik. Dan gue juga berusaha. Sebenarnya nih ada beberapa yang. Lo kenapa pilih horor? Apa yang bikin ini? Yang pertama, horor itu sama musik itu menurut waktu kan namanya punya apa ya, gue lebih seneng film horor misalnya. Gue terekspektasi dengan horor, figurnya horor. Apa dunia gotik lo tertarik sama dunia gotik gitu? Nggak juga sih, nggak juga. Nah, kalau horor itu mungkin lebih cenderung figurnya dikit diproduksi. Kemudian yang kedua, katanya agak susah untuk dicari. Kalau lihat di Kid Toys apa segala macam, jarang tuh menyediakan horor gitu, jarang. Yang ada superhero nggak masuk. Retail gitu dia nggak masuk. Ini filmnya juga legend nih, Tales from the Crypt. Nah, Tales from the Crypt. gitu. Kemudian gue suka Series dia. musik kayak Metallica box set dan lain segala macem. Tapi gara-gara Billy yang racunin nih bro, yang begini-begini nih, yang superhero, tapi superhero yang jadul. Gara-gara kubil. Sampai gua bela-belain tuh gue pulang kantor gawe, ngejar dia tuh. Batman Robin ini. Iya, Masih sama Robin ya? masih. Robin belum mau Baskin ya? Belum. Sekarang kan Baskin dan Robin. Maboknya belum rese. Maboknya belum rese, bro. Iya. Gitu. Ini apa lagi nih? Itu Ada aja yang poster-poster. nyempil ya. Ini poster Indonesia Ini nih. poster-poster film Indonesia nih. Gokil itu Rangga. Kalau di Bandung Selatan itu Rangga. Ini buat yang di dalam nih, yang di dalam bioskop kalau kita habis beli tiket tuh ngeliat-liat kita tempelnya ini nih. Masih begini belum. Masih karton tuh. Masih karton. Karton tuh. Tuh. Nah, kalau di sini ini statue atau patung-patung, bro. Apa bedanya karakter dengan statue? Figur, statue. Billy. Figur yang lebih gamblang dan cocok. Kalau action ini kan figur ya, sebutnya action figure ya. Dia itu kan punya artikulasi yang pasti, bisa gerak. Oke. Namanya action figure, jadi bisa dibikin aksi, mau diposein. Ada, pose-posenya bisa bergerak. Kalau statue itu kan lebih patung. Oke. Dia statis bentuknya. Oke, Tapi secara visual itu lebih bagus itunya karena lebih mewah ya. Ya, kalau statue ya. Warnanya juga, tapi ya resikonya bisa pecah. Statue mana statue? Statue itu patung. Favorit lo yang mana? Favorit gue Buat statue. biasa. Supergirl. Harley Quinn. Ini skalanya gede karena ini tulisannya premium format kan. Premium itu biasanya. Ini satu body ya dia? Enggak, satu body tapi ukurannya seperempat manusianya lah. Seperempat manusia. Artinya dia bukan tampilannya kan nggak sampai kaki nih. Iya, sampai kaki, semua. sampai kaki. Statue mana? Statue yang bisa gue lihat nih. Ada di dalam. Oh, di dalam semua ya? Mau lihat dalam. Dia 1:1. 1:1. Superman. Oke. Boleh. Tapi ini gokil loh. Gue baru tahu akhirnya bedanya statue sama action figure ya. Statue itu Iya, ini ada musik nih. Yang ini ada musik ini juga keren nih. Ini musik. Lo mestinya bikin. Iya makanya. Oh iya, bro. Ini ada Kiss nih, gila men. Ini S. Frehley, Gene Simon, semua segala macam ada di sini nih. Enggak, Gokil. waktu itu harus bikin. Bet what can I do? Harus ada action figurnya loh. Live tuh udah ada. Oh iya, kan? udah ya? Iya, dulu gue ngerjain sama teman gue tuh studio. Gue sempat ada beberapa yang nawarin sih buat bikin itu, tapi belum kesampaian. Tapi boleh juga sih. Karena luar kan ada nih. Ini Scott Iron, Anthrax.
Wah ini lengkap semua, nggak di musik men. Scott Ian bener-bener, Ozzy Osbourne, Iya. ini Iron Maiden lagi ya. Kurt Cobain, Kurt Cobain juga ada. Siapa namanya? Angsyong, Musyong. Gitu. Indonesia kok di Slash, Jimi Hendrix. legend ya kan? Legend ya harus ada. I say fly, oh my sweet angel. Jimi Hendrix, fly all through the sky. Gokil. Gue kayak tertarik gue sama statue gue, keren juga ya. Oh ini Batman yang ini juga nih, gokil nih. Nah, kalau yang kotak-kotak yang katanya apa namanya? Gaib-gaib. Kalau superhero, gue selalu sumbernya cuma satu, nih orang nih. Nih orang nih, Water Horse. Kalau kagak dikenalin superhero, nih Mon, superhero nih sebenarnya begini. Gue kagak mau. Kiblatnya gue itu horror musik, tapi gara-gara ini orang nih, nabinya figur katanya. Gue tiba-tiba anjir, bagus juga ya. Apa yang dia bilang Billy itu bener, gitu loh. Tapi emang kalau Batman tuh lebih suram ya, lebih maksudnya ada sisinya tuh gelap banget ya. Enggak seperti superhero lain ya. Dia kayak Spawn dan sebagainya ya. Sempet juga gue cuma nanya sama Billy, gitu. Bill, Superman ada bokinnya nih, Louis, iya kan? Semua tuh udah ceweknya, cuma Batman doang, ceweknya siapa ya? Kira-kira gitu tuh. Betulnya akhirnya ada kan? Ada ya? Ada. Anak musuhnya si Talia kan, Talia Gaul. Sampai dia punya anak namanya Damian. Damian Wayne sekarang sekarang jadi Robin. Nah, nggak salah kan bro? Bener Nggak salah kan? Panjang lagi tuh kalau Nggak salah kan bro? Gila. Gitu. Iya. Tony Montana. Iya. Tony Montana. Nah, ini patung. Lucu. Superman dia satu banding satu. Pantesan pakai fingerprint buat masuk sini. Nggak juga. Banyak. Karena nih katanya apa ya namanya? Kebetulan nih ruang anak-anak tuh yang manajemennya kayak lu tuh masuk ke sini gitu loh. Jadi biar Lu dapat ini kapan sendiri ya. Dapat ini kapan? Sekitar 3 tahun yang lalu deh, 3-4 dapat. punya sekitar 9-an deh. Dia apa materialnya ya? Materialnya Resin. apa? Resin. Resin tapi dia ini Satio juga nih. Satsio. Nah, 1:1 pas. kalau Satsio ya Bill ya rata-rata dia itu terukur pencetakannya sehingga ada keluar namanya sertifikasinya. Oke. Nah, Iya, sertifikat limited, iya. limited. Nah, kalau kita lihat rata-rata kalau yang statue di situ di bawahnya kelihatan nomor berapa. Nomor ininya ya. Nah, ini 048 dalam produksi 1500. Dari 1500 Dia nomornya 500 untuk seluruh dunia. Nah, untuk seluruh dunia dan ini nomor ke 840. iya. 1500 tuh termasuk dikit soalnya. Ya. Iyalah. Penggemar Superman seluruh dunia. Cuma ada 1500 bayangin. Gitu. Nah, di sini juga lu bisa produksi nih, Bro, yang namanya apa ya? Studio green screen di situ. Oke. Gitu. Lo produksi perdana apa nih? Produksi perdana ya salah satu ini. Gitu, bisa dilihat di sana, Bro. Oh, boleh. Bisa collab. Collab. Wah, lucu Tapi bukan juga. collab kan, Bro? Ini green screen-nya. Lo emang tertarik juga sama dunia produksi kayak ya sekarang lagi banyak YouTube dan lain sebagainya buat emang akhirnya lo bikin hal kayak gini? Yang pasti gue seneng dari sisi seninya sih. Seninya, sama Iya. kreativitasnya ya? Kreativitasnya. Kreativitasnya. Mumpung lagi pandemik begini, kan sering lebih cenderung sering diem ya. Diam di rumah, dia mengerjakan sesuatu atau work from home. Kalau menurut gue ini salah satu alternatif yang membuat industri kreatif buat teman-teman kita. Tapi tetap di sini prokes juga, Bro. Ya. Gitu. Gimana sih teman-teman lagi situasi pandemik ini? Kita bisa menarik dan ini matching dengan abang gue kandung sendiri. Abang gue itu memang basicnya adalah orang IT asli. Oh, I see. Gitu. Bang Tombak Kita itu. juga kedatangan Abdi Slang. Oh, bukan. Gila. Lu kaget lu.
Rawel sih. Ada Mas Abdi apa Nah, itu salah satu apa namanya orang yang sangat diandalkan di dunia IT-nya, Bro. Oke, siap, Gitu. siap. Kaget gue. Jadi ini baru lo bikin dan emang lo punya visi untuk akhirnya industri kreatif juga emang bisa berjalan di sini. Oke. Ini keren banget. Lo mulai dari ada koleksi di sana Yeah. juga adalah hasil dari industri kreatif juga. Yeah. Dan lo sekarang udah mencoba untuk akhirnya kreativitas itu sendiri diangkat dengan bikin studio di sini. Ya, sekalian nyemplung, Bro. Nyemplung sekalian. Nyemplung sekalian. Ada love and respect, man. Keren Nyemplung sekalian. Gitu. Tapi pesan gue satu, jaga jarak sama Billy. Ini racunnya parah deh. Wah, iya. Kan udah diterangin tuh. Iya, kan? Pokoknya ketemu Billy, wah racun. Tadi aja Pahit. udah masuk subconscious gue tuh yang dibilang, Kang, ayo bikin yang musik nih, figur musik. Udah mulai nih gue nih kayaknya nih. Nanti malam Tapi keren. mungkin. Bikin lagi foto-fotonya. Oke, siap, pasti. Biar makin penghasilan. Dia men, Bro Raymond sukses buat Amin, usahanya amin. semua segala macem. Ini namanya P15, Bro. P15 P15 kalau ketik di Google PE15 ini nih. P15 Studio. Bukan P15 ya, P15. P15. Mau di websitenya ada, ketik di Google, Waze, Google Map ada. Oke. Gitu. Ini Nomor rumah. Nomor rumah, Bro. Oh ini P15. Gue pikir tadi nomor Metro Mini. Trayek 15. Tapi bro, sukses terus. Iya. Berkah dan emang jadi manfaat. Gue ada sedikit oleh-oleh nih buat lo yang nggak seberapa dari di bawah Oke. asik. Bentar, Bro. Gua apa juga ada oleh-oleh juga. Kan? Nah, Aduh. ini bentuk respect gua juga sama lu datang ke sini. Gue jadi malu kasih gini doang. Kagak lah, Bro. Siapa yang gak kenal dia, Bro? Baik. Siapa gak kenal? Fenomenal datang ke sini, Bro. Bro Raymond, thank you banget pokoknya ini. Oke. Semoga manfaat dan apa yang lo kerjain semua, semoga akhirnya jadi berguna buat sekitar. Oke, Ekosistem kita jalan. Oke. Peduli amat pandemi. Yang penting kita sekarang nggak pisah dari orang-orang yang kita sayang untuk ngelakuin sesuatu yang terbaik buat. Pokoknya di bawah asik selalu klasik. Iya. Paling top dah. Gitu. Pokoknya di bawah asik ya. Jangan Ini juga, Bro. Wah, ini juga. Tapi hati-hati, jangan naik motor. Naik motor. Ini buat apa nih? Ini apanya sih? Itu Antenanya. antena Oke. buat tembakannya. Nah. Okay, Iwa di bawah asik. We're out of here. Nano.